Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Esnadili Novianto selaku dosen pengampu mata kuliah Biokimia Tumbuhan dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai biosintesis hormon auksin dan peran hormon auksin pada tumbuhan. Sebelum itu, biarkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yaitu yang pertama Lavi Kaisa dengan NPM 2110401002, yang kedua Lulu Uljanah NPM 2110401005, yang ketiga Ria Ayu Fernanda NPM 2110401017, yang keempat Ayub Aliudin NPM 2110401020, yang kelima LPT Sinta NPM 2110401021, yang keenam, Miftah Husnur NPM 2110401027, dan yang terakhir Alvina Fatia NPM 2120401038. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Elpriti. Waktu dan layar saya persilahkan. Baiklah, kali ini kami akan membahas pengertian hormon. Charles Darwin merupakan penemu hormon pertama kali yang dimana tercantum dalam buku berjudul The Power of Movement Plants. Harmao, atau dalam bahasa Inggris hormon, memiliki arti membangkitkan. Hal ini mencerminkan peran hormon yang bertindak sebagai katalis untuk perubahan kimia pada tingkat sel yang diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan energi. Hormon tumbuhan atau fitohormon adalah sekumpulan senyawa organik yang mampu mendorong, menghambat, atau mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan taksis tumbuhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi-fungsi di dalam tubuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh Lulu. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis hormon pada tumbuhan. Para ahli telah menemukan 5 jenis hormon pada tumbuhan, yaitu ada hormon auksin, hormon sitokinin, hormon giberelin, dan hormon asam abisat. Sedangkan berdasarkan fungsinya, hormon pada tumbuhan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada hormon yang berperan dalam pemicu pertumbuhan, misalnya ada auksin, sitokinin, giberelin, serta etilen. Sedangkan hormon yang berperan dalam menghambat pertumbuhan yaitu ada asam abisat. Hormon auksin berasal dari kata auksin yang dalam bahasa Yunani berarti meningkatkan. Dari percobaan yang dilakukan oleh Frisben pada tahun 1920 berhasil membuktikan bahwa auksin adalah zat yang dapat berdifusi merangsang pemanjangan pada sel. Berdasarkan aktivitas hormon auksin juga berkaitan erat dengan gerak tanaman yang akan menuju arah datangnya sinar fototropisme. Berikut adalah peragaan Venn mengenai auksin yang dapat membengkokkan ujung koleoptil. Auksin berada di ujung tanaman, kemudian ujung tanaman diletakkan di atas agar atau gelatin. Kemudian auksin yang terkandung pada ujung tanaman akan meresap dalam potongan gelatin. Selanjutnya, potongan gelatin tersebut diletakkan di ujung koleoptil atau ujung tanaman. Dan dalam percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa potongan gelatin yang mengandung auksin mengakibatkan batang membengkok. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ria. Waktu dan layar saya persilahkan. Peran hormon auksin pada tumbuhan. 1. Memicu proses perpanjangan sel atau pertumbuhan. 2. Menghambat pembentukan tunas lateral sehingga mengakibatkan terjadinya dominasi apikal. 3. Membentuk akar adventif. 4. Merangsang terbentuknya silem atau bulum oleh kambium, menjaga elastisitas dinding sel, dan membentuk dinding sel primer. 5. Menghambat rontoknya buah dan merangsang pengguguran daun atau absisi.
6. Membantu proses pembentukan buah tanpa biji atau partenokarpi. 7. Mendorong terbentuknya serabut-serabut akar dan akar lateral. 8. Sebagai herbisida. 9. Penyebab gerak pada tumbuhan yakni fototropisme dan geotropisme. 10. Absisi. Di bawah ini merupakan gambar perpanjangan sel sebagai respon terhadap auksin berdasarkan hipotesa pertumbuhan asam. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ayub. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah letak hormon auksin. Hormon ini banyak dijumpai pada meristem apikal, atau dapat juga kita sebut sebagai ujung koleoptil, seperti ujung batang, daun yang masih muda, buah, biji tanaman, serbuk sari, atau bahkan ujung akar tanaman. Hal tersebut dikarenakan tempat hormon auksin tersebut banyak dibentuk pada jaringan meristem tumbuhan atau pucuk tumbuhan. Di bawah ini gambar pertama merupakan ujung tanaman atau meristem apikal yang merupakan tempat sintesisnya auksin. Lalu pada gambar kedua bisa kita lihat letak auksin di bagian distal dan proksimal. Maaf sebelumnya karena terputus, maka akan dilanjutkan. Untuk Lavi, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang akibat aktivitas auksin pada batang tumbuhan. Jadi, aktivitas auksin pada meristem apikal menyebabkan pembengkokan pada batang. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena jika saat posisi matahari tepat di atas ujung batang, maka auksin yang diproduksi oleh meristem apikal akan tersebar secara merata di pucuk batang. Namun, jika posisi matahari berada di salah satu sisi pucuk, misalkan kanan atau kiri, auksin akan berpindah menjauh dari sisi tersebut ke sisi yang tidak terkena matahari, sehingga merangsang pemanjangan sel pada sisi tersebut. Nah, bagian tumbuhan yang memiliki konsentrasi auksin tinggi akan lebih panjang, sedangkan bagian tumbuhan yang memiliki konsentrasi auksin rendah akan lebih lambat untuk panjang. Nah, pemanjangan sel pada sisi tersebut menyebabkan pembengkokan pada pucuk batang ke arah datangnya cahaya matahari. Jadi, jika matahari datang dari sebelah kanan, maka pembengkokan yang terjadi ada pada sebelah kanan. Dan sebaliknya, jika matahari berada pada posisi sebelah kiri, maka pembengkokan yang terjadi ada pada sebelah kiri. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Miftah. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, selanjutnya adalah biosintesis hormon auksin. Biosintesis merupakan proses terbentuknya hormon tanaman melalui perubahan bahan dasar atau prekursor menjadi senyawa intermediat atau senyawa antara dan menjadi hormon yang merupakan senyawa kompleks. Dalam biosintesis IAA atau indol acetic acid yang sering disebut juga sebagai hormon auksin, terjadi penghilangan gugus amino dan gugus karboksil pada cincin samping triptofan. Struktur kimia dari indol acetic acid mirip dengan struktur kimia dari asam aminotriptofan atau molekul asal IAA. Asam aminotriptofan untuk biosintesis indol acetic acid bersumber dari proses autolisis sel. Proses autolisis terjadi pada saat pembentukan jaringan xilem dan floem. Namun sampai saat ini belum ditemukan kesepakatan bahwa proses autolisis sel berperan penting dalam proses biosintesis hormon auksin. Lanjut. Kemudian hal penting dalam biosintesis. Yang pertama adalah nama atau jenis dari bahan dasar atau prekursornya. Kedua, bentuk senyawa intermediat atau senyawa antaranya. Kemudian tempat sintesisnya. Selanjutnya mekanisme atau proses reaksinya. Dan terakhir mekanisme pengaturan kadar atau konsentrasi.
Baik, penyampaian materi telah selesai, maka akan dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dapat melalui forum yang telah disediakan. Pada diskusi kali ini, maka dapat saya simpulkan bahwa hormon auksin merupakan salah satu hormon pemicu pertumbuhan tanaman. Aktivitas yang terjadi pada tanaman yaitu akan bergerak menuju arah datangnya cahaya matahari. Pada tumbuhan, hormon auksin terletak di jaringan meristem dan pucuk tumbuhan. Secara umum, peran utama dari hormon auksin yaitu untuk merangsang pertumbuhan dan pemanjangan sel. Biosintesis merupakan pembentukan hormon melalui perubahan bahan dasar menjadi senyawa intermediate dan terakhir menjadi hormon. Contohnya yaitu dalam sintesis EAA atau indol acetic acid. Demikian presentasi yang dapat kelompok 1 sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.